pagi, Jejua Mata Krina, selamat tahun baru untuk kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan sepatutnya kita pada hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kehidupan yang boleh kami jalani di sepanjang tahun 2025. 7 hari sudah kehidupan kami jalani, dan kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebelum kami memulai segala kegiatan kami pada hari ini, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan renungan kami dalam sepat teduh kami pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk dapat melakukannya, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau bersama dengan hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, agar dia boleh dapat berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pasal 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11, inilah yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini, berbunyi demikian. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjalan dalam tuntunan Tuhan adalah harapan dan keinginan dari semua orang percaya. Namun sangat disayangkan, kebanyakan orang percaya memiliki persepsi yang salah mengenai tuntunan Tuhan. Salah satunya adalah bahwa mereka berpikir bahwa tuntunan Tuhan selalu akan berjalan mulus. Lagi pula, mengapa Tuhan menuntun kalau harus tetap mengalami hal yang sukar dalam kehidupan? Memang saudara, terkadang tuntunan Tuhan itu terasa menyakitkan. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 11 dituliskan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara, melihat Ulangan pasal 32 ayat 11 ini, maka sebaiknya kita perlu untuk mengubah paradigma kita mengenai tuntunan Tuhan, sebab tuntunan Tuhan selalu melayani tujuan-tujuan Tuhan dan bukan untuk melayani tujuan-tujuan pribadi kita sendiri. Saudara, ada beberapa prinsip utama jika kita mau berjalan dalam tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita ini, yakni yang pertama, Tuhan berkehendak untuk menuntun kita selalu. Berarti tidak ada waktu di mana Tuhan tidak menuntun kita. Tuhan selalu menuntun kita. Kalau ada orang yang berkata Tuhan tidak menuntun dia, itu berarti bukan kesalahan Tuhan, tapi kesalahan orang itu sendiri. Yang kedua, Tuhan mau menuntun kita secara langsung dan pribadi. Tuhan sendiri akan menuntun kita. Tuhan secara langsung menuntun umatnya,
dan tuntunan itu bersifat pribadi untuk perorangan ataupun secara kolektif. Dan yang ketiga, Tuhan tidak menuntun kita dengan paksaan, tetapi Tuhan menuntun kita dengan kelembutan. Dalam Mazmur 32 ayat 8 sampai 9 dituliskan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Saudara, Tuhan berkehendak untuk menuntun kita dengan mata, artinya menuntun dengan kelembutan yang menuntut pengertian dari pihak kita. Tuhan tidak mau menuntun kita seperti menuntun kuda atau bagal yang harus dipaksa untuk dapat mengerti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip-prinsip utama di atas akan memberikan kepada kita pandangan yang lebih fokus pada tujuan tuntunan Tuhan bagi kita. Tujuan tuntunan Tuhan atas kita bukanlah hanya untuk memindahkan kita dari suatu titik ke titik yang lain, tetapi tujuan Tuhan menuntun kita adalah supaya kita menemukan identitas kita yang sebenarnya, supaya kita mengetahui potensi yang ada dalam diri kita, supaya kita semakin mengenal dan bergantung pada otoritas kuasa Tuhan, supaya kita dapat bertumbuh dalam kehidupan kita, supaya kita dapat mengembangkan kemampuan eksplorasi kita untuk menjadi maksimal, supaya kita terlatih untuk dapat mengatasi badai kehidupan, dan supaya kita dapat mewarisi semua yang Tuhan siapkan untuk kita. Saudara, karena itu terimalah tuntunan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, agar hidup kita semakin diberkatinya dan kita dapat menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat kita senantiasa dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat terus bersinar bagi kemuliaan namanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang kembali mengajarkan kami, anak-anak-Mu, bahwa tuntunan Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami di dalam kami melewati hari-hari hidup kami. Mampukan kami senantiasa, ya Bapa, agar terus berjalan dalam tuntunan-Mu dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa tuntunan Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kami. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Tuhan memberkati seluruh hamba Tuhan yang melayani di GBKP Runggun Depok Lenteng Agung, pendeta kami, pertua diaken emeritus, pertua diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan semua saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di GBKP Runggun Depok Lenteng Agung bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, agar tetap dapat membangun tubuh Kristus dan Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi kepala di dalam pelayanan gereja. Secara khusus dalam menyongsong sasaran pelayanan GBKP tahun 2025, dewasa menerima perbedaan, kiranya pelayanan di GBKP Runggun Depok Lenteng Agung tetap menjadi pelayanan yang disenangi oleh Tuhan. Bapa di surga, kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Tuhan memberkati segala aktivitas kami, kegiatan kami, agar hari ini juga kami tetap memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam satu nama, Putra-Mu yang tunggal,
Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kehidupan kita semua. Jojua.